Informasi selanjutnya yaitu pondok pesantren terendam banjir, ratusan santri dievakuasi. Pondok pesantren Islam Bustanul Ulum menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang terjadi Selasa hingga Rabu dini hari. Pondok pesantren ini berlokasi di Kecamatan Pakusari, Jember. Akibat banjir yang merendam tempat pendidikan ini, ratusan santri harus dievakuasi ke tempat aman. Hal ini dikarenakan asrama mereka terendam banjir. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini pasca banjir yang terjadi pada Selasa malam kemarin, saya sudah terhubung secara langsung dengan Kiai Hafidi, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Islam Bustanul Ulum Pakusari. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, selamat sore Bapak Kiai. Saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember dan saat ini kami sedang melakukan siaran langsung Pak Kiai terkait dengan adanya Pondok Pesantren Islam Bustanul Ulum yang terendam banjir. Iya. Baik, Pak Kiai, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana banjir melanda pondok pesantren ini pada hari Selasa malam kemarin? Begini, terjadinya musibah banjir ini sudah kedua kali dalam 2 tahun ini. Tahun kemarin terjadi juga. Betul? Yang disebabkan karena memang pertama curah hujan yang memang cukup lebat. Curah hujan yang cukup besar ini memang menjadi penyebab timbulnya banjir. Betul. Namun hal ini juga yang menjadi penyebab munculnya banjir yang hampir merenggut beberapa santri putri. Ini asrama putri yang Betul. kena banjir. Ini juga memang karena letak geografis pondok pesantren. Karena kami ada di bawah. Jadi dari utara kami ada di bawah, dari selatan kami ada di bawah. Dan kebetulan sungai ini afur, jalur afur yang pada musim kemarau tidak ada airnya sama sekali. Betul. Nah ini kami ada di cekungan demikian ini jadi larinya air semua di kami. Cuman mulai dulu, sekian tahun lah mulai dulu tidak pernah terjadi hal semacam itu. Sehingga kami usut ada 2 faktor dominan yang menjadi penyebab munculnya banjir yang hampir merenggut jiwa santri ini. Betul. Pertama adalah memang sempitnya saluran irigasi setelah dihilir setelah komplek pondok pesantren. Di belakang ini sampai ke jalur pembuangan hilir itu lebarnya cuma sekitar 1,5 meter. Sementara di area pondok ini bisa 3 meter. Ini yang menjadi faktor utama. Betul. Yang kedua yang menjadi penyebab ini adalah memang di hulu. Iya. Ini beberapa gumuk itu sekian hektar itu sudah tidak ada sekarang. Yang semula gumuk itu airnya lari ke selatan, yang di Kecamatan Pakusari, yang di Kecamatan Kalisat itu larinya ke utara. Sekarang sama-sama lari ke Afur ini ke tengah. Karena gumuk sudah rata dengan puluhan hektar itu. Betul. Yang di Pakusari lari ke utara, ke pembuangan Afur ini. Yang di Kalisat, Gambiran itu larinya ke selatan. Jadi kami jadi tumpuan pembuangan karena serapan air yang sudah tidak tertahan itu. Betul. Ini yang menjadi masalah sehingga terjadi banjir sampai lebih 1,5 meter. Tapi alhamdulillah 364 santri putri dari 468 Betul. itu bisa terselamatkan dengan baik. Saya kira itu. Baik. Berarti yang terendam ini dari asrama santri putri ya Pak Putri. Kiai? Iya. Asrama santri putri 22 asrama. 22 asrama terendam. Baik. Lalu selanjutnya Pak Kiai, selama ini berarti baru 2 kali terjadi banjir hingga yang semalam. Seperti itu Pak Kiai ya? Bukan, tahun kemarin itu terjadi juga. Karena sudah volume air yang begitu besar sudah di hulu, sudah tidak terserap. Sehingga air sudah nyelonong, sudah ke Afur ini semua. Betul. Sehingga Selanjutnya, kemarin
Iya. Kemarin juga terjadi semacam itu karena memang hujan yang cukup lebat sekali terjadi kembali. Baik. Kalau di total hingga kejadian yang banjir semalam ini, sudah berapa kali terjadinya banjir di Pondok Pesantren Islam Bustanul Ulum sendiri, Pak Kiai? Nah, tahun ini ya baru sekarang ini, ngawali tahun 2022 ini. Baik. Lalu 2020 kemarin pernah terjadi juga. Baik. Lalu selanjutnya Pak Kiai, untuk santri-santri yang sudah terevakuasi dari rendaman banjir kemarin, saat ini seperti apa aktivitas mereka? Apakah terganggu atau hal apa yang mereka lakukan untuk mengisi waktu sambil menunggu evakuasi terjadinya banjir semalam? Langsung tadi malam Bapak Kapolres Jember bersama Bapak Dandim Jember memimpin pembersihan ini, sehingga tadi pagi anggota dari Polres dan Kodim itu bersama BPBD Jember sudah melakukan kegiatan pembersihan, dan Dinas Kesehatan sudah mengambil langkah memeriksa semua santri yang sudah mandi banjir tadi malam itu. Betul. Karena tadi malam ada sekitar 13 santri itu kedinginan, kram, sehingga harus dilarikan ke Puskesmas Pakusari semua. Dan hari ini kondisinya sudah agak membaik, sudah semua. Dan untuk aktivitas anak-anak, hari tadi tentu tidak bisa masuk ke pendidikan formal, SMP maupun SMK. Hingga anak-anak santri ini tidak bisa melakukan pembelajaran pagi ke SMP maupun SMK. Insya Allah mulai besok anak-anak sudah bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran normal sebagaimana mestinya. Baik. Terakhir ini Pak Kiai, selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Islam Bustanul Ulum Pakusari sendiri, harapannya ke depan seperti apa? Ya, harapannya memang ketika pemerintah memang tidak ada perhatian, karena ini urusan pendidikan, urusan anak-anak, nasib anak-anak. Ya, tentu kami hanya berharap doalah dari pemerintah Kabupaten Jember ini. Doakan kami supaya bisa kami melakukan langkah penyelamatan ke depan. Apakah itu dengan semacam rehab total maupun relokasi asrama putri ini. Baik. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Hafidi selaku pengasuh Pondok Pesantren Islam Bustanul Ulum Pakusari karena telah bergabung bersama kami pada sore hari ini dalam program Gatekeeper. Iya. Terima kasih Pak Kiai, selamat sore. Iya. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi